apa? Kalau tidak ada tumbuhan dan ada tumbuhan, maka kampus itu akan merasa besar karena tidak ada udara yang datang, tidak ada angin, tidak ada sombar yang ada untuk melindung. Maka dari itu kita pun kepanasan. Oke, hari ini kakak akan kasih satu apa ya? Perhatian. Boleh? Ya untuk saat ini saja, karena kita dalam proses ujian untuk mengajar. Bisa? Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Belajar tentang apa? Bagian-bagian pada tumbuhan. Ya ini kalau mau profil, saya saja. Siap belajar? Sudah. Kita punya sama dulu. Belajar aja sudah. Ada yang tahu? Oke, punya sama-sama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Yang akan mulia. KBBI, tumbuhan punya 3 pengertian dasar, yakni yang pertama apa di situ? Apa? Tumbuhan. 3. Makhluk hidup yang berinti sel dan mengandung klorofil. Oke, sekarang kita lihat apa sih arti tumbuhan yang sebenarnya? Secara umum diartikan sebagai organisme yang memiliki klorofil yang
Menyerap. Ya, Ani silakan. Menyerap air. Benar sekali. Tangan depan. Oke, kenapa kakak harus kasih kalian tepuk tangan untuk jawaban yang sudah dijawab? Kenapa harus kasih kalian tepuk tangan untuk sebuah jawaban yang sudah dijawab? Kenapa? Ada yang bisa? Ayo sekolah-sekolah. Kenapa ibu-ibu guru di sekolah, bapak-bapak guru di sekolah harus memberikan tepuk tangan yang meriah setelah adik-adik sudah menjawab sebuah pertanyaan dengan baik dan benar? Oke, ibu kasih tahu. Tepuk tangan itu dianggap sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan. Penghargaan atas apa yang sudah adik-adik capai. Jadi itu berfungsi untuk memotivasi, memberikan semangat untuk adik-adik dalam menambah pengetahuan, menambah ilmu dan semua yang baik untuk kehidupan adik-adik ke depannya. Oke? Oke, tadi yang tadi jawab itu benar. Akar itu menyerap apa tadi nanti? Air. Iya. Akar merupakan tempat masuknya mineral atau zat-zat tanah dari dalam tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsinya yang pertama apa itu? Menyerap air. Coba baca. Dan garam, mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Bisa dilihat? Oke. Yang kedua, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi, tanpa akar tumbuhan tidak bisa berdiri dengan baik dan tidak bisa kokoh seperti tumbuhan pada umumnya. Betul? Sama halnya dengan manusia. Manusia tanpa kaki, mereka tidak bisa berdiri. Iya kan? Iya. Tanpa kaki manusia bisa berdiri? Iya. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, ada yang ketiga, tempat penyimpanan air. Kenapa akar harus dijadikan tempat penyimpanan air? Kenapa? Akar itu dia menyerap air dari dalam tanah untuk diberikan ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah sering melihat tumbuhan kan? Sudah. Ini masih contoh saja, ini salah satunya. Tapi ini tumbuhan mati hiasan, kan? Benar. Oke. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki akar. Untuk apa? Menyerap air. Tanpa akar, tumbuhan itu dia tidak bisa hidup dengan baik karena dia kekurangan air, kekurangan nutrisi. Sama seperti manusia juga. Manusia
sehingga bisa melakukan proses fotosintesis. Di awal tadi ibu sudah bilang proses fotosintesis itu proses buat makanan, masak makanan ya. Memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat respirasi atau tempat pernapasan. Ada yang tahu tempat pernapasan pada tumbuhan ini disebut apa? Ya? Tahu? Ya sih? Tahu? Disebut dengan stomata. Apa? Stomata. Tempat respirasi dan tempat mutasi. Oke, selanjutnya bunga. Kembang biak. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Dari tadi lari terus yang jawab. Dari tadi lari terus yang jawab. Coba yang lain menjawab. Ya kan kalau sering belajar dengan sudah sangat sering belajar dengan ibu guru kali kelas. Jadi pasti kalian mampu dan kalian bisa menjawab pertanyaan yang ibu guru ajukan. Oke, lanjut. Bunga atau disebut juga kembang adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Wow, wangi. Kantasan kupu-kupu lebah selalu membatas ke bunga, ya kan? Iya. Kalian sudah melihat bunga yang sering nempel di bunga-bunga kasih kupu yang nempel di bunga. Ya. Dia sedang membantu proses penyerbukan pada bunga. Jadi lebah kemudian kupu-kupu itu membantu proses penyerbukan pada bunga, pada kelopak bunga. Kemudian bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Kenapa disebut fungsi biologis? Kenapa bunga harus disebut fungsi biologis? Karena dia melakukan proses perkawinan. Betul? Oke, betul atau betul? Bisa dapat atau bisa ulang? Iya, bisa dapat sih kalau bisa ulang. Saya bagus nanti. Oke, fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putih. Kecantikan pada bunga dapat menarik perhatian kupu dan serangga agar membantu proses penyerbukan. Bunga pada tanaman sebenarnya adalah untuk proses reproduksi atau sebagai organ seksual seperti yang tadi kakak bilang. Oke, kita sama-sama lihat. Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga setelah proses penyerbukan. Kemudian, biasanya buah memiliki diri di dalamnya yang berperan sebagai alat reproduksi tumbuhan. Sudah sini bisa lihat? Bisa? Oke. Buka di sana bersama. Buah ada dalam berbagai bentuk, ukuran, dan rasa. Jadi buah itu tidak hanya satu saja, tidak hanya mangga saja, ada banyak sekali. Oke, sekarang kita lihat sama-sama apakah kalian sudah jawaban 100% benar? Ayo kita lihat. Biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Ini ada dua kelompok saja, bagian sini dan bagian sini. Oke, masing-masing kelompok punya dua tugas. Karena tadi ada 6 bagian tumbuhan, jadi satu kelompok ada tiga tugas bagian tumbuhan. Oke? Oke. Sekarang di depan ini kita angkat biar bisa lihat. Di depan ada bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Oke. Nanti adik-adik maju ke depan dan mencari bagian tumbuhan mana yang pas untuk ditempelkan pada arah panah yang sudah ditunjukkan. Karena ini sudah disertai dengan nomor urut, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan detail sekecil apapun. Sebelum menempelkan harus membaca terlebih
Silahkan. Iya, adik-adik buka tulisannya itu, buka gambarnya itu, baru dibaca dan ditempelkan sesuai dengan nomor urut yang sudah dibuat di depan. Baca sebelum ditempelkan ya, supaya benar untuk bagian-bagian tumbuhannya. Lihat di situ nomor urut mana yang sesuai dengan gambar yang kalian pegang. Nomor urut mana yang sesuai dengan gambar yang kalian pegang, sesuaikan dengan nomor-nomor yang di sini. Sesuaikan dengan nomor yang tertera di sini. Sesuaikan dengan nomor. Sesuaikan dengan nomor lalu tempelkan. Tempelkan di atas ini, Kak. Oke. Sudah? Ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, 4. Betul. Oke, silakan. Kembali ke tempat tadi, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan perwakilan 3 orang maju ke depan. Ya, ke kelas. Ya, Ari maju silakan. Sudah? Silahkan buka gambarnya dan tempelkan sudah benar atau belum. Ditampilkan sesuai dengan nomor urutnya. Baca. Oke. Oke, sudah? Yakin? Oke, silahkan kembali ke tempat. Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk maju meng-cross-check kelompok 2 punya tugas sudah benar atau belum. Silahkan, kelompok 1 maju. Justin, silahkan. Sudah sesuai atau belum? Sudah? Oke, kembali ke tempat Justin. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita terlihat atau tidak? Islam tidak? Benar, baik. Batang, daun, buah, dan biji. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dalam bentuk lagu. Kita akan bernyanyi bersama-sama.
di mana di dalam tumbuhan itu ada dia punya akar, ada dia punya batang, daun, bunga, buah, dan yang terakhir itu apa? Biji. Ya, ada biji. Oke. Adik-adik pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Terus sudah paham apa yang tadi Ibu jelaskan? Sudah. Siapa yang belum paham? Silahkan bertanya. Siapa yang belum paham silahkan bertanya. Di bagian mana yang belum paham dan apa yang menyebabkan kalian tidak paham? Apa? Belum paham? Atau sudah? Oke, sudah? Oke, berarti lo semua paham dengan apa yang kamu belajar hari ini toh? Ya. Oke. Ya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena adik-adik sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk semangatnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.